Ya pemirsa, perdagangan Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Anugrah Mega Investama. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek esok, kita sudah bersama dengan Hans Kue, Direktur Anugrah Mega Investama. Pak Hans, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelang akhir tahun ini tinggal beberapa hari lagi, ternyata IHSG juga terus menunjukkan taringnya begitu. Penguatan terus berada di zona hijau. Anda melihat apa sentimen yang mempengaruhi IHSG hingga hari ini? Ya, ada beberapa sentimen yang mempengaruhi indeks, tapi yang pertama yang cukup penting adalah kesepakatan stimulus Amerika ya yang ditandatangani. Kalau kita lihat sebelumnya pemerintah Amerika, warga Amerika sempat juga khawatir ya karena RUU stimulus ekonomi yang disahkan oleh Kongres ya DPR dan Senat di sana sudah menyetujui, tetapi dikritik oleh Presiden Trump dengan alibi mengatakan bahwa paket itu merupakan satu aib karena hanya memberikan dana cek tunai 600 US dollar padahal dia berharap 2000 US dollar. Nah ini menimbulkan kekhawatiran karena pertama stimulus bakal tidak ada kalau dia melakukan veto untuk menentang paket tersebut. Yang kedua adalah kalau kita lihat pemerintah Amerika juga sedang menghadapi kendala karena mereka akan segera di set down karena dananya cuma tersedia sampai Senin malam ini gitu ya. Kalau tidak ada penandatangan paket itu kemungkinan pemerintah Amerika bisa di set down. Oleh karena itu ketika terjadi kesepahaman dan ketika Presiden Trump menandatangani paket stimulus tersebut, market merespon itu dengan cukup positif. Jika kalau kita lihat bursa regional di Asia dan bursa kita mengalami penguatan akibat kesepahaman tersebut. Ya. Kalau tadi soal stimulus, ini juga soal isu varian baru atau mutasi dari COVID-19. Akhirnya Inggris kan juga menyebutkan pernyataan bahwa ini tidak cukup berbahaya. Tapi apakah ini cukup mereduce atau mempengaruhi kekhawatiran pasar, Pak Hans? Ya. Memang kalau kita lihat ini mempunyai dampak jangka pendek yang cukup negatif ya. Kalau kita lihat komoditas seperti minyak tertekan turun ke bawah setelah itu varian baru dari COVID. Karena akibat varian baru dari COVID ini kita lihat Inggris terpaksa harus melakukan shutdown yang cukup ketat pada warga di sana ya. Lockdown ketat dia lakukan. Kemudian ada lebih dari 40 negara melarang warga mereka untuk melintas masuk ke Inggris. Tapi varian ini kan juga ditemukan di beberapa negara lain gitu ya. Jadi ini yang mengkhawatirkan karena juga ada di beberapa seperti Belanda, Belgia, Denmark, Australia, bahkan di Singapura juga ada varian model ini. Jadi ini yang sedikit mengkhawatirkan. Varian ini memang punya penyebaran lebih cepat 70%, ini yang menyebabkan peningkatan kasus COVID cukup tinggi gitu. Nah faktor yang sebenarnya menyebabkan pasar sedikit khawatir adalah kekhawatiran bahwa spike protein yang keluar dari COVID ini takutnya berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Nah ini kan seperti kekhawatiran orang tentang flu musiman yang ada di Amerika dan di Eropa ya, karena flu musiman itu berubah-ubah gitu ya, sehingga vaksin yang dikembangkan tidak terlalu efektif, jadi perlu terus vaksin terus-menerus gitu. Nah ini yang sempat dikhawatirkan pelaku pasar terkait dengan COVID varian baru ini. Tapi kalau kita lihat setelah WHO mengeluarkan pendapat, kemudian ada Menteri Kesehatan Amerika juga mengeluarkan pendapat, mengatakan bahwa ini mirip dengan yang sebelumnya, cuma penyebarannya aja lebih cepat, tapi tingkat risikonya tidak berubah, sehingga kalau kita lihat vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer, BioNTech, dan Moderna itu cukup efektif untuk menanggulangi COVID ini. Sehingga kalau kita lihat risiko ini turun di pasar saham, tetapi mempengaruhi harga komoditas seperti minyak, karena di jangka pendek kita akan menemukan banyak negara berjuang dan keras menghadapi musim dingin dan pergantian tahun ini dengan menghadapi COVID. Ya, jadi berbagai negara menerapkan lockdown yang ketat saat ini untuk mengantisipasi pengembangan varian baru dari COVID tersebut. Oke, kalau kita bicara berandai-andai ini di akhir 2020 ini, apakah mungkin IHSG bisa bergerak ke angka 7.000? Mungkin nggak, Pak Hans? Kalau di akhir tahun 2020 rasanya nggak ya, kalau kita lihat. Memang hari ini indeks cukup menguat cukup banyak, hampir menjelang 100-an gitu ya. Tetapi kalau kita lihat kalau tahun ini mungkin tidak bisa mencapai 7.000. Saya pikir indeks bisa tutup sekitar 6.200 ya di akhir tahun. Oke. Gitu. 6.000 dengan hadirnya banyak sektor positif. Oke, 6.200. Kalau kemungkinan untuk future, misalnya di 2021, apakah kita bisa mencapai ke angka 7.000?
Iya, itu sangat terbuka peluang ke sana ya, karena itu 800 poinan gitu. Banyak global menyatakan bahwa emerging market berpotensi tumbuh 20%-an di pasar ekuitas. Tetapi dalam US dollar, artinya ada pelemahan US dollar, nilai tukar emerging market naik gitu ya, sehingga ada return di sana, ditambah dengan penguatan pasar ekuitasnya. Tapi semua hal tersebut sangat tergantung dengan vaksin ya. Kalau kita lihat bagaimana vaksin didistribusikan, bagaimana vaksin cepat memulihkan kembali perekonomian ini sangat mempengaruhi bagaimana IHSG dan bisa rebound naik ke atas. Karena saat ini sejujurnya indeks kita naik benar-benar karena ekspektasi bahwa COVID akan berlalu karena vaksin cukup efektif. Oke. Isu yang berkembang soal misalnya emiten farmasi, karena saat ini vaksin juga masih banyak berkembang begitu, baik di Indonesia khususnya dan juga beberapa negara yang ada di dunia. Anda melihatnya seperti apa untuk prospek emiten farmasi? Iya, prospeknya masih cukup bagus kita pikir ya, karena ke depan, tahun depan tentu emiten farmasi akan bekerja lebih keras untuk mendistribusikan vaksin gitu ya. Jadi diharapkan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas mendistribusikan vaksin tersebut. Nah, memang kalau kita lihat yang jadi pertanyaan adalah vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia saat ini gitu. Ada kabar baik di akhir pekan lalu vaksin Sinovac dari hasil uji klinis yang dilakukan di Turki itu menunjukkan efektivitas 91,25 gitu ya, vaksin Sinovac tersebut. Ini melibatkan 7.371 responden dan terlihat bahwa vaksin itu cukup efektif gitu ya. Nah, ini cukup menggembirakan karena vaksin yang sama sudah dibeli pemerintah Indonesia dan sudah masuk ke Indonesia. Memang kalau kita lihat saat ini Sinovac menunda pengumuman hasil uji klinik akhir fase 3 dia sampai dengan Januari gitu ya, karena dia menunggu masuknya data-data dari luar negeri. Karena vaksin ini dites juga di Brazil, di Indonesia, dan di Turki gitu ya. Tapi ini cukup menggembirakan dan ini menjadikan sentimen yang cukup positif. Ada berita lain lagi yang keluar terkait vaksin juga, kita lihat AstraZeneca mengatakan mereka punya formulasi vaksin yang efektivitasnya sampai 100%. Nah, ini juga cukup menggembirakan karena vaksin AstraZeneca dianggap sebagai vaksin global karena harganya yang murah dan akan didistribusikan ke seluruh dunia rencananya. Oke, lalu selanjutnya untuk peluang penguatan esok seperti apa Pak Hans? Ya, kalau kita lihat indeks kita udah naik cukup banyak ya, mungkin pasar akan sedikit konsolidasi, mungkin pergerakannya sedikit akan tipis ya, mungkin ada sebagian orang akan profit taking menjelang liburan juga gitu. Jadi memang pasarnya nggak akan bergerak banyak gitu. Kita pikir resisten indeks sampai 6.150, kemudian spot indeks di 6.050 ya. Cenderung pergerakan besok mungkin agak sedikit tipis di pasar. Oke. Sektor-sektor yang bisa Anda rekomendasikan untuk 2021 apa saja? Ya, 2021 mungkin cukup menarik bagi kita ya, tetapi kalau kita lihat pemulihan ekonomi jadi berita utama, kemudian harapan vaksin yang lebih baik gitu ya, untuk menuntaskan masalah COVID-19, ya kita merekomendasikan sektor perbankan jadi pilihan kita ya, karena bagaimanapun ketika ekonomi recovery, sektor perbankan akan memimpin penguatan gitu. Jadi saham seperti Bank Mandiri, BRI, BNI bisa jadi pilihan kita untuk aktivitas tahun 2021. Selain sektor tersebut, kita melihat agriculture juga cukup menarik ya. Hari ini kalau kita lihat di sektor agriculture memimpin penguatan cukup tinggi gitu ya. Ini karena memang pertama stimulus dari Amerika ditandatangani, artinya ke depan ekonomi akan bergerak lebih cepat sehingga demand komoditas meningkat naik ya. Salah satu ini agriculture. Selain itu, sektor agriculture yang terpilih ini lebih ke CPO ya. Setelah El Nino berlalu, kita lihat ekonomi Tiongkok pulih dan India diperkirakan akan pulih di tahun depan, sehingga demand CPO akan cukup menarik gitu. Sehingga saham-saham di sektor CPO masih menarik. Nah, kemudian kalau kita lihat ada peluang sektor properti bergerak naik, memang tahun ini agak sedikit tertinggal, tetapi kita lihat tren suku bunga yang cukup rendah, kemudian siklus properti yang mulai picking up ke atas menyebabkan kita memilih sektor properti sebagai pilihan kita. Selain sektor properti, kita juga memilih konstruksi sebagai pilihan. Ya, kita pikir pemerintah akan menggelontorkan budget cukup besar juga ke sektor konstruksi untuk mendorong infrastruktur di Indonesia setelah cukup terpending di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Juga saham-saham konstruksi seperti Wika, Waskita, PTTT itu bisa menjadi pilihan yang cukup menarik di tahun depan.
Oke, baik. Pak Hans Kue, terima kasih untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Hans Kue, Direktur Anugerah Mega Investama.